kata diberi Allah nikmat, maka nikmat itu membawa kebaikan baginya. Orang yang takwa kepada Allah, andai kata dia mendapat musibah, musibah itu akan mengangkat derajatnya. Jadi segala sesuatu yang diberikan Allah kepada orang yang takwa itu akan meninggikan derajatnya. Rahimakumullah, lanjutan dari hadis yang ke-19 minggu dahulu. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Dan pada riwayat selain Imam Tirmidzi telah diceritakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau yang sering disebut dengan Ibnu Abbas, beliau ikut Rasulullah SAW menunggang bagal. Nah, sewaktu beliau ikut Rasulullah menunggang bagal, Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah tajidhu amamak. Peliharalah sesuatu yang diperintah memeliharanya. Tajidhu amamak, niscaya engkau dapati Allah itu di depan engkau. Yang kedua, ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Kenallah engkau kepada Allah pada waktu lapang, niscaya Allah akan kenal kamu pada waktu sulit. Yang ketiga, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa sesuatu yang luput ia akan engkau, tidaklah dia mengenai engkau, dan sesuatu yang mengenai engkau, tidaklah dia luput akan engkau. Yang keempat, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan itu beserta kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Yang keenam, bahwa beserta kesusahan itu ada kemudahan. Jadi yang kelima, wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan beserta kesusahan. Yang keenam, wa anna ma'al usri yusra. Para muhibbin rahimakumullah, 6 kalimat ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Yang pertama, ihfazillah tajidhu amamak. Telah dijelaskan pada minggu yang dahulu bahwa pengertiannya ihfazillah itu adalah peliharalah sesuatu yang Allah memerintahkan kita untuk memeliharanya. Secara umum artinya adalah ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Tajidhu amamak, niscaya engkau dapati, engkau jumpai Allah di depan engkau. Maksudnya, takwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau dari tiap-tiap sesuatu yang merusak iman,
i'tikad dan agama engkau. Artinya andai kata kita ini takwa kepada Allah, maka iman kita, i'tikad kita, agama kita dijaga oleh Allah. Tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah terbawa arus yang tidak baik kalau kita takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah, andai kata diberi Allah nikmat, maka nikmat itu membawa kebaikan baginya. Orang yang takwa kepada Allah, andai kata dia mendapat musibah, musibah itu akan mengangkat derajatnya. Jadi segala sesuatu yang diberikan Allah kepada orang yang takwa itu akan meninggikan derajatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang takwa itu jangan dianggap bahwa mereka terlepas daripada bala dan bencana. Kan seolah-olah ini hadis mengatakan bahwa takwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau. Arti dipelihara itu bukan berarti orang yang takwa itu tidak ada bala bagi mereka, tetapi bala itu ada bagi mereka, namun bala itu meninggikan martabat mereka, dan Allah menjaga agar bala itu tidak merusak iman dan akidah serta agama mereka. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, makin tinggi keimanan kita, makin tinggi ketakwaan kita, makin berat bala yang kita terima. Rasulullah SAW bersabda, yubtalan nas ala hasabi dinihim, faman sakhuna dinuhu ishtadda bala'uhu, wa man da'ufa dinuhu da'ufa bala'uhu. Dibalakan manusia atas kadar agama mereka. Barang siapa yang tebal kuat agamanya, ishtadda bala'uhu, bersangatan balanya. Barang siapa yang lemah agamanya, lemah imannya, maka inting juga bala yang diberikan kepadanya. Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asyaddun nas bala'a, siapa manusia yang paling banyak, yang paling bersangatan mendapat bala? Qala, Rasulullah bersabda, al-anbiya, para nabi. Jadi ketakwaan kita kepada Allah itu bukan berarti menjaga kita kada kena bala. Justru orang yang lebih takwa makin banyak bala yang diterimanya. Tetapi karena takwanya itu Allah jaga agar bala itu tidak merendahkan derajatnya, bahkan sebaliknya meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita berpikiran bahwa kenapa aku sudah menjunjung perintah Allah, sudah menjauhi larangannya, kenapa hidupku masih miskin, itu kada ada hubungannya. Jangan kita anggap bila takwa pasti kaya, kada tentu. Yang dijamin Rasulullah, kalau kita takwa, kita selalu dalam kebaikan. Anda kata jadi kaya, kaya yang baik, jadi miskin, miskin yang baik, sihat, sihat yang baik, sakit, sakit yang baik. Abu Sa'id bertanya lagi, sesudah anbiya, siapa manusia yang paling keras mendapat bala, paling sering mendapat bala? Qala, Nabi, al-ulama, para ulama. Qala summa man, kemudian siapa sesudah ulama? Qala, menjawab Rasulullah, as-salihun, orang-orang salih. Tetapi bala-bala yang diberikan Allah kepada mereka itu adalah merupakan bala yang membawa
kepada ketinggian martabat, ketinggian derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtala sabbarahu. Sesungguhnya Allah itu bila mencintai seorang hamba, maka dia beri bala hamba itu. Dan bila mana dia beri bala itu hamba, dia beri kesabaran hamba tersebut. Nah, jadi artinya orang-orang yang dikasihi Allah itu adalah orang-orang yang diberi Allah bala sekaligus diberi Allah kesabaran dalam menghadapi bala itu. Di dalam hadis yang lain sangat banyak Rasulullah menceritakan bahwa bala, kesusahan, kesedihan itu sangat erat hubungannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang makin banyak dapat bala, makin dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan tidak ada baiknya seseorang yang tidak pernah sakit dan tidak pernah hilang hartanya. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada baiknya seseorang. Ini orang kada baik, artinya orang yang kada pernah sakit, kada pernah kehilangan. Di dalam kitab Al-Jauharatul Lu'lu'iyah disebutkan hikayat seorang pasangan suami istri yang sudah berumah tangga sekian lama, dan si istri ini dikenal adalah sebagai seorang perempuan salihah, at-ta'i'ah li zawjiha, salihah dan sangat bakti, sangat taat kepada suaminya. Pada suatu malam si laki-laki ini minta bikinkan air kepada istrinya, minta ulahkan banyu. Diulahkan oleh nang bini ke dapur nang bini. Untung maulah banyu bawa ke kamar, sekalinya laki taguringan laki. Nang bini ini karena orang yang bakti lawan lakinya, ditunggui laki nang guring nih, ditunggui. Kalau kukina bangun tengah malam mencari banyu, disorong banyu ini dingin sudah banyunya. Dia bangun tengah malam karena minta lawan banyu, ulahkan nang panas. Ditunggui sampai subuh hanya bangun nang laki ini. Ini batungguan nang bini. Tahu si laki bahwa nang bininya kada berguringan malam tadi. Nah, lalu ujar nang laki lawan nang bini, aku sangat berterima kasih, sangat menghargai kebaktian ikam lawan aku, dan apa nang ikam hendak aku kabulkan. Nap sambat saja, napa nang ikam hendak aku tulusakan. Karena sebagai penghargaan suaminya kepada istrinya. Ujar nang bini, ulun ada sebuting hendak, napa sambat saja nang laki. Ujar nang bini, talik nih, ceraikan ulun. Ceraikan ulun. Tahajud laki. Kalau dah hua, kalau dah apa, ceraikan ulun. Karena laki ini sudah berjanji, tapi napa naikam hendak kutulusakan. Ini permintaannya, ceraikan ulun. Jangan laki ayo macam itu, kalau ikam hendak maka ikam ku cerai, ku talak. Ringkas cerita, bersimpu-simpu laki hendak meninggalkan rumah, turun dari rumah
Begitu turun dari rumah, gugur di tangga. Yang laki ini luka batis, luka batis. Naik ke rumah pulang, luka. Jernih ini, wahai laki ulun, nah sekarang raja ini rujuk ulun. Kenapa pulang ini laki mau rujuk pulang? Tadi minta cerai, minta rujuk. Ujar nang bini, selama 20 tahun kita kawin, pian ini kada pernah sakit, kada pernah susah, kada pernah kena bala. Berarti pian ini kada disayangi Allah. Orang kada hendak balaki orang nang kada disayangi Allah. Begitu pian minta sesuatu, pasti orang kabulakan, orang minta cerai. Berpuluh-puluh tahun laki kada pernah garing ke kepala, kada biasa salisma, kada biasa sihat sampai berpuluh-puluh tahun. Ini kan kada disayangi Allah aja ini. Orang kada hendak balaki orang yang kada disayangi Allah. Nah begitu pian turun dari rumah, pian gugur dari tangga, pian luka. Berarti pian ini karena bala. Nah orang karena bala, orang disayangi Allah. Nah sekarang orang hendak diistilahkan orang yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebabnya orang minta rujuk. Jadi setiap bala dan bencana yang diterima oleh kita itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada kita, menunjukkan Allah sayang kepada kita. Jadi ketakwaan kepada Allah bukan berarti menjauhkan dari bala. Ketakwaan kepada Allah bukan menjauhkan dari musibah. Justru makin takwa seseorang, makin banyak cobaan, makin banyak musibah yang dihadapinya. Nah yang kedua, ta'arraf ilallah birrakha ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah pada waktu lapang, pada waktu sihat, waktu kaya, waktu tidak ada kesibukan. Kenal-kenallah kepada Allah. Artinya banyaklah ibadah pada waktu kita lapang, pada waktu kita kaya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya'rifka bisyiddah, niscaya Allah akan kenal engkau pada waktu susah. Artinya Allah akan melapangkan kamu nantinya andai kata kamu berada dalam kesusahan. Jangan seperti orang musyrik. Musyrikin Makkah itu kalau mereka senang, mereka bahagia, mereka lupa kepada Tuhannya. Begitu susah, begitu gagal, ingat kepada Tuhan. Nah, ini hendaknya kita kenal kepada Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah pada waktu lapang, pada waktu bahagia. Niscaya Allah akan mengenal engkau pada waktu susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yastajiba Allah lahu inda syada'id, falyukthir du'a birrakha." Siapa ingin dikabulkan Allah doanya ketika berada dalam kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyak doa pada waktu lapang. Jadi pada waktu lapang ini banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa. Pada waktu susah, Allah akan mengingat kita, Allah akan mengenal kita. Banyak cerita-cerita yang menunjukkan seperti itu, seperti orang yang tersesat dalam gua, kemudian pintu gua ditutupi oleh batu sehingga tidak bisa keluar lagi. Nah, 3 orang ini bertawassul kepada Allah dengan amal yang mereka lakukan pada waktu lapang. Ya Allah, ulun ini orang yang bakti kepada orang tua, maka dengan amal itu bukakanlah kesempitan kami ini, kesusahan kami ini. Allah kabulkan doanya. Nah, amal-amal waktu kita lapang, amal-amal waktu kita bahagia, itu sangat ampuh kita andalkan pada waktu kita susah. Nabi Yunus alaihi salam, beliau orang yang sangat dekat dengan Allah.
yang banyak ibadahnya kepada Allah pada waktu lapangnya, pada waktu bahagianya. Begitu beliau berada dalam perut ikan di dalam laut, Nabi Yunus berkata di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus berdoa, dengan doa itu Allah kabulkan. Karena Nabi Yunus ini orang yang sudah banyak ibadahnya, banyak taatnya pada waktu dia lapang, waktu beliau dalam keadaan senang dan bahagia. Yang ketiga, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, sesuatu yang luput engkau daripadanya tidak akan mengenai engkau. Sesuatu yang mengenai engkau tidak akan luput akan engkau. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang takdir Tuhan. Sesuatu yang ditakdirkan engkau luput kada akan kana. Bisa takdirnya hari ini kita luput dapat rezeki, kada akan kana rezeki itu, bagaimanapun kita mengusahakannya. Nah, sesuatu yang ditakdirkan kita kena kada akan luput. Artinya sesuatu yang sudah ditakdirkan milik kita kada akan ke orang lain. Sesuatu yang takdirnya punya orang lain kada akan pindah ke kita. Nah, ini yang ketiga adalah merupakan kalimat yang menuntun kita kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wahai Ibnu Abbas, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu beserta kesabaran. Dalam menghadapi masalah, menghadapi musibah, menghadapi yang kada nyaman, bila mana kita sabar, kita akan ditolong oleh Allah. Kita akan dapat kebahagiaan, kita akan dapat kelapangan. Para ulama berbeda pendapat. Hal yusabu syakhsu ala nafsil masaib atau ala sabri alaiha. Adakah seseorang itu diberi pahala atas musibah itu atau atas sabarnya? Adakah seseorang itu diberi pahala karena dapat musibah atau karena sabar menghadapi musibah itu? Zahabal jumhur ila annahu yusabu alaiha wa huwa al-mu'tamad. Pendapat mayoritas ulama, inilah pendapat yang mu'tamad, bahwa si hamba itu diberi pahala begitu dia dapat musibah. Sabar kada sabar lain kisah. Begitu dapat musibah dapat pahala. Kalau sabar lubul artinya. Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, inna man usiba wa sabara hasara lahu sawaban, sawabun li nafsil musibah wa sawabun li sabri alaiha, fa in intaqa sabruhu lam yahsul lahu sawabus sabar. Orang yang kena musibah kemudian dia sabar, dapat baginya dua pahala. Satu pahala musibah, kedua pahala sabar. Siapa yang tidak ada sabar, tidak hasil baginya pahala sabar, tapi pahala musibah tetap dapat. Sakit kepala sudah berpahala, sudah berpahala. Sabarnya dua pahala. Makanya di akhirat itu orang-orang yang sihat, orang-orang yang hidupnya lapang, menyesal, jakar lu lembuni aku jadi orang garing. Kenapa? Karena begitu bahagianya, begitu senangnya orang-orang yang kena penyakit itu di dunia, mereka sangat senang di akhirat nantinya karena banyak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ada sakit dalam tubuh kita,
dapat pahala. Kalau kita sabar, dubur pahalanya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Berkata sebagian ulama, la yadurru bisabri tamanni zawalil alam. Tidak merusak kesabaran itu mengangan-angan mencita-cita hilangnya sakit. Itu kada rusak kesabaran kita. Kita karena penyakit umpamanya, sabar kita, tahan. Arti sabar itu kada ada mengeri, kada ada mengeluh kepada Allah. Kenapa ya Tuhan hamba digaringakan, kenapa? Maka ada memprotes kepada Allah, kadang mengeluh kepada manusia. Itu sabar. Nah, sabar itu kada rusak, artinya tetap utuh kalau kita minta kepada Allah sihat. Nah, dalam keadaan sakit misalnya, ya Allah sihatakanlah hambamu ini, itu kada merusak kesabaran, tetap kita sabar dengannya. Wala mujarrad syaqwa idza sahhatin niyyah, dan mengeluh itu pun kadang merusak kesabaran. Artinya mengadukan sakit kepada manusia itu pun kadang merusak kesabaran, asal niatnya bisa, asal niatnya tahu. Kaqaulil marid inni wajih, seperti perkataan orang yang sakit, aku sakit. Nah, itu kadang merusak kesabaran, kadang merusak kesabarannya. Au kana yasifu halahu litabib, atau dia mengisahkan keadaannya bagi dokter. Dokter, aku sakit kepala, sakit dada, sakit ini. Nah, lawan dokter mengisahkan penyakit, itu kadang merusak kesabaran. Atau ia mengisahkan sakitnya kepada orang lain, minta doakan. Sakit ini nah, sakit, dikisahkan penyakit nih, mohon doakan ulun supaya ulun sabar, supaya ulun sihat. Nah, itu kadang merusak kesabaran. Kan mengadu itu orang manusia, tapi niatnya ini bisa. Ini mengadu tujuannya minta doa supaya sihat. Auliyu'allimahu sabra, atau agar dia mengajarkan kepadanya kesabaran. Nah, ulun ini sakit dada, ulun sakit ini, sakit itu. Nah, bari pang ulun cara supaya ulun sabar kayak apa. Nah, itu mengisahkan itu kada merusak kesabarannya. Nah, yang keempat tadi, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Yang kelima, wa annal faraja ma'al karbi, bahwasanya kelapangan itu serta kesusahan. Artinya kesusahan itu diiringi dengan kelapangan. Ini yang kelima, menuntun kita kepada jangan putus asa. Setiap dalam kesulitan pasti ada kena kesenangan sesudahnya. Bagaimanapun masalah yang kita hadapi, satu saat akan selesai. Nah, jadi tuntunan ini latai asmin rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bah, mungkin ini baik aku mati, nah jangan kayak itu. Baik mati jar pada itu. Latai asmin rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetapi kita ingat, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang baik, orang yang beramal. Artinya apa? Kita menghadapi kesusahan, menghadapi kepayahan, kita bawa beribadah, kita bawa beramal, maka akan mendatangkan kelapangan. Membawa berdiam, membawa kada kakaruan, itu menambah masalah. Salah seorang aulia Allah yang bernama Asim bin Ishaq, beliau ini dikenal sangat miskin, sangat fakir, sudah macam-macam berusaha kada berhasil, macam-macam sudah usaha kada mau pas hingga bangkrut, sampai-sampai orang keberatan kalau ini berhilang ke rumah orang. Si Asim nih, bila berhilang orang keberatan. Kenapa? Antara dulu belah kada minta berhutang.
udah tok lihat di muka asim, oh ada jauh bila ada berhutang atau napakannya, karena hidupnya sangat fakir. Nah suatu hari, suatu malam beliau sembahyang beberapa rakaat sembahyang. Nah ini ngarannya muhsin, berbuat baik. Begitu dapat kesusahan bawa sembahyang. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang yang baik nih. Nah, jadi sembahyang beberapa rakaat sembahyang, tontong sembahyang, ujar si Asim mengisahkan tontong sembahyang, sujud. Assalamualaikum warahmatullah, sujud. Sujudnya imbas salam. Sembahyang sunat mutlak, beberapa rakaat salam, berapa rakaat terserah hitungannya. Tontong sujud. Dalam sujud itu ujar Asim, aku membaca kalimat-kalimat ini. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami al aswad, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat, agnini bifadlika, ikfini bihalalika an haramik, wa agnini bifadlika amman siwak. Tontong membaca itu ujar Asim, dina agenan gugur diintang kepalaku. Bangun sujud kuyati kain habang, kubuka 80 dinar duit, 80 dinar, banyak benar duitnya itu, wajauhara dan permata. Nah, ini satu contoh bahwa annal nasra ma'as sabr, annal faraja ma'al karbi, bahwa kesusahan itu akan berakhir dengan kelapangan bila mana kita mendekati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kesusahan, kesengsaraan, bila kita bawa dengan ibadah, kita bawa dengan sembahyang, kita bawa dengan doa, itu ujungnya pasti dapat kebahagiaan, dapat kelapangan. Masalah apapun akan teratasi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang keenam, wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya beserta kesulitan itu pasti